Saya adalah santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo. Alhamdulillah, saya diberi kepercayaan oleh ketua pondok untuk ikut mengelola usaha pembuatan roti ini yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan alhamdulillah, usaha pembuatan roti ini bisa berkembang sehingga mempunyai outlet roti sendiri. Dan alhamdulillahnya, masyarakat di luar pondok pesantren pun bisa menikmati dan memesan untuk acara-acara khusus atau untuk dijual kembali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, Bu jual apa aja nih? Nasi pecel. Wah boleh Bu, sarapan pecel enak banget kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa OTW. Kali ini saya OTW ke kota Kediri. Satu kota yang indah dan kulinerannya enak. Salah satu andalannya adalah nasi pecel, yang kalau kata orang sini, leker banget. Wah, matur suwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ngapunten, rada telat niki wau motornya mogok. Tapi tenang mawon, sampun kula atasi dan niki pesanan Ibu. Aduh Mas, aku sampai khawatir nunggu sampean. Aku sampai khawatir itu mau. Susah sampean. Monggo Mas. Ini putranya Bu. Bukan, ini anak pondok santri Lirboyo. Oh, santri Lirboyo jenengan. Iya Bib, ini santri Lirboyo. Wah, ini saya lihat juga rotinya ada tulisan Lirboyo, Lirboyo Bakery. Nah itu kebetulan produk dari pondok. Wah, pas banget. Kalau jodoh gak kemana nih Bu. Namanya orang muter-muter untuk nyari kebaikan selalu dimudahkan. Saya tuh emang lagi ke Kediri buat nyamperin pesantren di sini yang memiliki inkubasi bisnis di bidang roti. Pas banget ketemu kamu nih. Langsung lah, gimana? Iya, matur thank you Bu. Ilham, temenin saya ke pesantren. Oke, siap Bib. Nah, ini menarik. Pesantren yang selama ini diasosiasikan hanya tentang lembaga pendidikan yang mengajarkan santri-santrinya untuk cakap secara ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu nahu, ilmu sorof, dan semua tentang kitab kuning sekarang sudah bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mengajari santri-santrinya untuk cakap secara ilmu bisnis dan ekonomi. Mereka mengembangkan santri-santrinya untuk cakap menjadi entrepreneur yang bisa membentuk kemandirian ekonomi yang bermanfaat buat diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya nantinya. Sekaligus saya mau cari tahu, apakah bantuan dari Kementerian Agama itu betul-betul ada dan digunakan untuk peruntukannya. Nah, kita akan cari tahu bersama di OTW. Yuk, Ilham, kita OTW. Oke, OTW Bib. Anak-anak adalah harapan terbaik di masa depan. Bisakah mereka bertahan di jalan yang lurus tanpa pondasi agama yang kuat? Banyak anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang sungguh-sungguh. Bimbingan tidak tepat, akhirnya mereka tumbuh tanpa nilai-nilai luhur. Masa depan pun keras dan suram. Dengan madrasah diniyah takmiliyah dan taman pendidikan Al-Quran, anak-anak paham ritual beribadah, berakhlak mulia, dan sanggup
menyayangi sesama. MDT dan TPQ menuju generasi cerdas sejak dini, bertakwa, dan menjunjung tinggi toleransi. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengederan teroris. Itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Gimana, Gus? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana, Ben? Tadi ketemu Ilham pas lagi sarapan makan pecel. Terus? Jadi kemudian Ilham kebetulan nganterin roti dari Lirboyo Bakery. Sekaligus saya emang jalan-jalan ke Kediri, pengen tahu pesantren yang mendapatkan program inkubasi bisnis kemandirian pesantrennya Kementerian Agama, Gus. Nah, akhirnya diantar nih sama Ilham ke sini. Alhamdulillah. Makasih Ilham ya. Makasih. Alhamdulillah. Gus, apa kabar, Gus? Sehat. Alhamdulillah. Habib gimana kabarnya? Kabar sehat sekali. Sudah berapa kali ini yang ke Lirboyo? Ke Lirboyo udah beberapa kali. Alhamdulillah. Dan semoga tidak bosan. Tidak bosan. Dan sekarang spesial, Gus. Gimana? Karena kesininya riding, naik motor. Gitu. Jadi Torek. kita OTW kemana-mana ke beberapa pesantren dan salah satunya di Kediri kita ke pesantren Lirboyo ini. Ahlan wa sahlan, marhaban. Gus, kalau bicara soal pendirian pondok pesantren Lirboyo ini pertama kalinya, Gus. Bagaimana sejarahnya? Nah, masalah sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo, ini kebetulan pendirinya adalah Simbah Kiai Haji Abdul Karim. Beliau asli nama kecilnya adalah Abdul Manap, kelahiran Magelang tahun 1856 atau sekian gitu. Terus memang semenjak kecil beliau senang kepada ilmu, melakukan pengembaraan ilmu bersama kakaknya itu mulai usia 13 tahun atau 14 tahun gitu. Setelah mondok di berbagai pondok yang ada di Jawa Timur, akhirnya beliau melabuhkan diri di Pondok Syekhuna Khalil Bangkalan, yang cukup lama di situ sampai 23 tahun di Syekhuna Khalil. Berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo itu pada tahun 1910. Di Lirboyo itu tidak hanya mengajarkan santri untuk paham fikih, paham syariat, tapi gimana juga ngaji kehidupan dan ngaji keekonomian. Nah, terus life skill lah. Karena kita yakin tidak semua santri itu ketika lulus jadi kiai semua kan enggak. Betul. Nah, mereka nanti sesuai dengan passionnya kecondongannya itu apa. Maka ketika mereka di pondok itu kita kasih keterampilan untuk buat roti atau nanti mebeler atau nanti pengelolaan sampah dan sebagainya, itu di samping akan mampu menjadikan nafkah kehidupan mereka nanti di rumah, itu pun juga nanti akan bisa menjadi ladang dakwah. Betul. Dakwah bil halnya dia. Dakwah bil halnya, karena kita dakwah itu tidak melulu di depan kelas atau di mimbar-mimbar, tapi gimana di komunitas mereka itu. Nah, memang tenaganya semuanya dari santri juga, dari santri yang memang kebetulan kadang di antara mereka yang mohon maaf berangkat dari rumah itu sama sekali tidak diberi modal sama orang tuanya, tidak ada kirim uang dan sebagainya, maka mereka kita rekrut untuk ikut mengembangkan ini dan mereka nanti juga akan kita tanggung makannya, sekolahnya dan sebagainya.
berarti dengan kemandirian pesantren berbasis inkubasi bisnis ini, paling tidak nanti yang tercetak dari pesantren Lirboyo bukan hanya pendakwah-pendakwah seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, tapi juga Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, Sayyidah Khadijah, yang dengan hartanya mendakwahkan Islam. Ya. Itu yang cocok ini. Nah, berarti Gus, Pondok Pesantren Lirboyo ini juga yang dipilih oleh Kementerian Agama untuk inkubasi bisnis bagi kemandirian pesantren. Betul, kami berterima kasih kepada Kemenag yang selama ini mensupport kita untuk mengembangkan bisnis ini. Karena ya samping untuk kemandirian pesantren, yaitu tadi bahwa kita bisa mengajari mereka life skill, keterampilan untuk membuat roti dan sebagainya itu tadi betul-betul menjadi semacam bekal bagi santri nanti untuk ketika pulang itu dia minimal punya angan-angan, nanti saya bisa mengembangkan bisnis apa. Nah, tapi kenapa kemudian yang dipilih untuk inkubasi bisnis dari Kementerian Agama ini yang roti, Gus? Ya karena roti itu pangsa pasarnya bagus di sini. Samping itu kita juga untuk agar santri-santri itu bisa hidup sehat gitu, tidak makan jajanan-jajanan yang banyak pengawetnya dan sebagainya. Terus ini kan roti kan penuh gizi juga. Nah itu samping itu untuk perbaikan gizi kepada santri dengan harga yang terjangkau untuk demi kesehatan santri juga. Berarti Lirboyo Bakery ini salah satu lini bisnis yang paling maju dari Pondok Pesantren Lirboyo. Betul. Makanya ini yang dipilih akhirnya untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama. Betul. Memang di antara bisnis yang ada di Lirboyo itu memang bagian ini yang cukup menonjol. Karena ya semenjak apalagi dapat bantuan dari inkubasi itu yang dulunya per bulan hanya 1,5 ton, sekarang kita per bulan itu bisa 3 ton. Berarti betul-betul terasa dan nyata program inkubasi bisnis ini. Memang tidak hanya untuk santri sendiri tetapi juga untuk kemandirian pesantren karena itu tadi bahwa kita semakin banyak cabang juga butuh banyak sekali pembiayaan untuk untuk membina cabang-cabang itu ya kita ambilkan diantaranya dari laba dari bisnis ini. Bahkan menurut saya ini akhirnya dampaknya ke masyarakat sekitar pesantren Lirboyo, Gus. Karena tadi saya pertama ngelihat roti ini itu di warung pecel ketika saya sarapan pagi. Jadi mereka kan juga akhirnya terbantu secara ekonomi karena menjual roti-roti dari Lirboyo Bakery ini. Ya ini bentuk khidmah kita. Tidak hanya khidmah keilmuan tetapi juga khidmah keekonomian kepada masyarakat sekitar sehingga gimana Lirboyo itu juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Gitu. Kalau gitu berarti ini ada outletnya ya? Ada. Wah, saya tertarik ke outletnya kalau gitu. Wah, monggo nanti bisa lihat prosesnya dan sebagainya. Monggo nanti kita panggilkan petugasnya akan ngantar Habib untuk melihat secara detail di outlet tersebut. Kalau gitu sambil saya bawa satu. Tadi soalnya mau makan nggak enak, lagi ngobrol sama jenengan. Berarti siapa yang nganter nih, Gus? Nanti bisa Kang Ilham itu tadi yang ketemu sama Habib itu tadi nanti bisa ngantar ke outlet sana, bisa melihat proses pembuatannya sampai nanti gimana manajemennya dan sebagainya. Wah, berarti dia bukan cuma namanya Ilham, betul-betul ngasih ilham ke saya untuk tahu tentang berbagai hal di Lirboyo ini. Siap, matur suwun, Gus ya. Sama yang saya yang terima kasih, matur suwun. Semoga tidak kapok ke Lirboyo. Wah, selalu rindu ke Lirboyo. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya ada pengajaran teroris, itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren.
Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pada khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri. Selamat datang Habib. Iya, wah, ini dia tempatnya. Ya, tempat kita produksi roti di sini. Nah, ngomong-ngomong, bahan-bahannya apa aja nih? Nah, bahan-bahannya sebenarnya sama kayak roti-roti pada umumnya sih. Kita ada tepung terigu. Nah, yang itu tuh di pojok ya? Kita tepung terigu, ada juga margarin, kita ada gula, kita ada bakrin, juga ada banyak pokoknya. Bahan-bahan roti pada umumnya ya? Iya. Nah, terus alat-alatnya apa aja nih? Nah, kayaknya canggih-canggih nih. Alat-alat udah hampir memenuhi standar semuanya sih. Okay. Ya, mulai dari mixer kita juga ada. Mixer yang tadi ramai itu ya di belakang kita. Mixernya banyak banget dari 3 yang kecil, kemudian 1 yang sedang dan 1 yang besar banget. Ya, itu sampai berapa kilo kalau itu yang besar? Kalau yang besar itu bisa muat kita 20 kilo. 20 kilo sekali mixer ya? Sekali mixeran ya. Oke. Terus selain mixer? Terus kita kemudian ada lagi proofer. Proofer itu apa? Alat yang buat kita ngembangin roti gitu. Oh, biar berkembang. Iya, biar mengembang rotinya gitu. Oke. Kita masuk. Terus ini oven ya kalau ini? Ya. Ovennya ada banyak banget ya? Ovennya juga emang butuh banyak gitu. Dan ovennya besar banget sampai kayak laci, kayak lemari ada ya. Nah, kemudian itu ada lift juga kayaknya ya? Ya, Bib. Itu lift barang ya? Itu lift, ini lift khusus barang emang. Itu lift khusus barang? Iya. Kenapa harus sampai pakai lift? Karena emang kita bahan itu kan kita taruh di atas, Bib. Ya, jadi agar teman-teman ini lebih enak kan kerjanya nggak keberatan gitu. Ya. Nah, kalau ini prosesnya, ya, saya pengen tahu dari awal sampai jadi roti. Lah, prosesnya ini yang pertama, yang pasti kita naker dulu bahan-bahannya. Oke. Bahan-bahan yang mulai dari takaran bahannya. Tepungnya berapa kilo, gula berapa kilo, margarin. Gitu. Itu udah ada ukurannya. Udah ada ukurannya. Terus diapakan? Habis itu kita adon di mixer gitu. Di mixer. Kita campur di mixer, ya. Oke. Sampai kalis gitu. Kalis apa? Kalis itu saat dimana adonan itu lembut tercampur. gitu. Oh, lembut. Tercampur rata dan lembut. Nah, itu juga nanti mempengaruhi kualitas produknya. Oh. Gitu. Iya. Terus setelah kalis kemudian langsung di oven. Belum. Diapakan? Habis kalis kan, habis itu diangkat baru kita timbang untuk menaker setiap pices rotinya nanti. Oh, per piecesnya beratnya harus sama ya? Harus sama ya. Oke. Terus setelah itu kita nanti bentuk roti sesuai varian-variannya sendiri. Oke. Ya. Habis itu kita masuk ke mesin proofer. Mesin proofer dulu. Proofer dulu. Ya, kan jadi habis itu agar ngembang ya. Biar dikembangkan gitu. Oke. Jadi proofer ini nggak bikin mateng ya, bikin ngembang aja dulu. Ngembang aja dulu. Nah, terus baru ke oven. Baru setelah proofer masuk ke oven. Oke. Ya. Setelah oven, setelah masuk ke oven kita nanti ada proses pendinginan. Oh, pendinginan. Ya, pendinginan. Oh, berarti didinginkan dulu ya? Ya. Bukan disajikan dan dijual dalam keadaan panas. Ya, kita masih
belum ready untuk yang itu. Oke, karena mungkin juga dibungkus plastik ya. Kalau setelah dingin baru kita packing. Ya. Baru diantar ke depan, masukin ke etalase. Ada yang ke outlet, ada yang ke toko-toko di sekitar pondokan. Oh, oke, begitu ya, Prof. Nah, kalau masalah margin keuntungan yang didapat dari semua ini tuh berapa kira-kira? Kalau untuk masalah margin sih sebenarnya saya kurang paham gitu ya. Oke. Soalnya untuk bagian yang manajemen itu memang kita ada sendiri. Di mana? Di sini juga? Di sini juga, di atas, di ruang meeting ada. Oke, ya. Bisa antar aku ketemu dengan bagian manajemennya nggak? Bisa, gitu. Oke, berarti kita lewat depan ya? Ya. Oke, yuk. Oh, ini bagian manajemennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini kalau sama santri kita, walaupun urusan bisnis tetap salaman dan salam awalnya ya. Nah, kalau soal manajemen operasional Lirboyo Bakery ini sendiri gimana? Kita udah menggunakan sistem operasional SOP yang terintegrasi, Beb. Jadi dari awal sampai akhir, dari awal produksi sampai akhir produksi sampai produk kita itu sampai ke konsumen, kita udah menggunakan prosedur yang jelas. Jadi memang operasionalnya terintegrasi semuanya, jadi memang terjaga ya, karena semuanya terintegrasi dalam semacam satu pintu gitu ya, atau satu pengawasan gitu. Jadi setiap lininya itu ada pengawasannya masing-masing gitu. Ada dan semua pengawas itu ya ini semua yang berada di bawah satu manajemen gitu. Ya seperti itu. Jadi kita visi misinya jadi satu gitu, Beb. Enak. Oke. Nah kalau manajemen marketing, strategi marketingnya seperti apa? Kalau strategi marketing kita sendiri itu, kita lebih nge-push ke sosmed salah satunya. Oh, sosial media. Sosmed, terus acara-acara besar di Lirboyo kita supply itu. Oh iya. Kan di sini sering ada acara yang didatangin orang luar. Oke. Itu kan kadang pejabat juga, kadang orang-orang yang berpengaruh juga, influencer juga. Nah itu kan kita stok, akhirnya mereka itu tahu bahwa Lirboyo itu ini loh punya roti sendiri yang kualitasnya seperti ini. Oke. Nah. Kalau untuk pesantren-pesantren lain, bagaimana tipsnya agar bisa mengelola secara manajemen dengan baik sehingga kemudian perusahaannya atau bisnisnya bertumbuh dengan baik, akhirnya dilirik oleh Kementerian Agama untuk dibantu? Ya, mungkin kalau dari pengalaman dari kami sendiri, Beb, ya, kita konsisten, istiqomah, kita nggak cuma asal-asalan bikinnya, kita project beneran, kita pikir beneran, dari mulai hulu sampai hilirnya, seperti itu, Beb. Akhirnya kan kita bisa ngajuin ke Kemenak, oh ini loh bisnis kita seperti itu, Beb. Dari kami kan 2018 baru dapat 2021 juga. Nah itu butuh waktu beberapa tahun untuk kita dapat inkubasi itu, seperti itu, Beb. Oke, berarti yang pertama adalah memantaskan diri ya, kompetensi ya. Itu. Kemudian yang kedua itu tadi adalah konsistensi. Kadang di awal itu semangat, semuanya rapi, semuanya terkoordinasi dengan baik, tapi makin ke belakang makin loyo, dan akhirnya seringnya tidak terkontrol dengan baik ya. Kemudian yang ketiga juga tadi tidak hanya kemudian ketika mendapatkan bantuan kita membangun manajemen yang baik, tapi dalam keadaan yang sekecil dan sesulit apapun sudah dibuat serapi mungkin manajemennya ya. Sehingga ketika mendapatkan bantuan atau program-program seperti inkubasi bisnis dari Kementerian Agama ini sudah siap seperti itu untuk semakin besar ya. Maka manajemen adalah kata kunci ya bagi kesuksesan kemandirian pesantren dalam segala lini bisnisnya, termasuk untuk menarik Kementerian Agama untuk memberikan bantuan program inkubasi bisnis untuk mandirian pesantren ini. Oke, terima kasih teman-teman pebisnis muda yang berkah ini. Amin, 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 amin. Nah, itulah OTW Kemandirian Pesantren di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nantinya saya akan OTW Kemandirian Pesantren lagi
ke berbagai kota dan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ke kota mana dan pesantren apa lagi, nantikan aja. Terima kasih. Saya mohon pamit ya. Sebentar, kita punya ini. Ini dari pondok pesantren. Oh, ini hadiah? Iya. Wah, terima kasih ya kalau begitu. Ya. Nah, enaknya kalau OTW kemandirian pesantren tuh gini, ketemu santri, kalau mau berpisah pasti berbagi hadiah. Karena kata Nabi Muhammad, saling berbagi hadiah kamu, karena itu akan menambah cintamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia atas bantuan inkubasi bisnis untuk kemandirian pesantren. Alhamdulillah, semenjak ada bantuan dari Kementerian Agama ini, kami mampu mengembangkan kemandirian ekonomi di pesantren ini, juga mampu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan selain itu juga kita mampu membekali para santri kemandirian ekonomi agar nanti bisa mengembangkan usahanya ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Ini harapan kami sehingga mereka bisa berdakwah baik lewat pendidikan maupun lewat ekonomi. Sekian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima doa. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, emang gini tiap hari di pondok pesantren? Itu senior membuli santrinya. Oh, itu oknum. Wah, saya jadi takut nih. Itu sudah jadi statistik. Kok bisa? Kita ada program peningkatan kapasitas santri, pengelola pesantren, dan pendidik. Aksi kekerasan atau pelecehan? Program anti kekerasan terhadap anak mencegah hal itu. Katanya di pengajaran teroris itu cuma hoaks. Dengan kurikulum holistik, seperti keterampilan sosial, kreativitas, dan akademis, mutu pesantren kini lebih ramah anak. Karena suara kami didengar dan pola asuh lebih menyenangkan, tidak ada lagi diskriminasi atau tindak kekerasan, sehingga kami lebih fokus dalam belajar dan berprestasi di pesantren. Presiden tegur kepala daerah soal ada warga sulit beribadah. Komisi 10 prihatin kasus bullying di sekolah meningkat tajam. Tawuran maut 2 kelompok pelajar, 2 orang ditangkap. Nah, inilah yang sering Abah ceritakan. Sudah puluhan tahun kita diributkan soal ketidakharmonisan. Akibat apa, Bah? Ya karena masyarakat lebih memilih hedon dan materialistis. Mereka mengabaikan nasihat para ulama. Jalan keluarnya, Bah? Santri bisa mengikuti matali atau pendidikan kader ulama. Karena ulama itu tidak hanya harus pada khutbah, tetapi harus memahami perkembangan zaman dan teknologi. Abah yakin santri bisa menaskan ke sana? Yakin, dan kita harus yakin. Karena kerisauan santri adalah tasawuf, yang konsen pada akhlak. Itulah pintu masuk santri.